Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minallah ta'ala wa min syafaati rasulillah sallallahu barakati jami'al awliya wal ulama illahi ta'ala syaitan fataha hadhihi al-qaryah khassa jami'al masyayikh Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Qaddasallahu sallallahu wa min jami'i asatidina wa muallimina masyayikhina wa rabbi arwahina ila silsilatihi ila sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu barakati abaina wa mahatina ila silsil ila amina adama wa amina hawa wa madrasana barakati jami'ah barakati surat syarifah wa majlis mukarramah li jam'iyah Nurul Taibin syai'u lillahi ta'ala lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimin ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Taibin yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa disayangi Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kalimah yang mulia, dengan ungkapan kalimah yang suci, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur lagi, ditambahkan umur kita kembali. Tentunya umur yang barokah, yang bermanfaat, dengan bukti bahwasanya kita dihadirkan, dimudahkan untuk memenuhi panggilan Allah, yakni ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan kita hati kesabaran sehingga kita sabar menunggu dan melanjutkan dengan mengaji bersama, majelis taklim, duduk bersama mengaji, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang duduk sesaat di majelis ilmu, duduk mengaji sebentar, itu lebih baik daripada 1000 rakaat, sholat 1000 rakaat. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada menghidupkan semalam suntuk. Mulai habis isya kita berzikir, mengaji, bersolat sampai subuh. Itu lebih baik duduk sebentar di majelis ilmu. Dan alhamdulillah ini bukti bahwasanya Allah ridho kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, sabar yang disertai dengan ikhlas karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tak lupa senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang bahasan kita masih dalam bab sholat, masih bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukunnya sholat yaitu termasuk tumakninah. Yang 8, al-julusu baina sajdataini,
duduk di antara dua sujud itu ada tumakninahnya. Contoh, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita berhenti sebentar. Wa'fu anni, berhenti sebentar, baru sujud. Allahu Akbar, sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi tumakninah duduk sebentar tadi hukumnya wajib. Apabila tidak tumakninah maka meninggalkan rukun bisa batal. Contoh, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar, wa'fu anni. Allahu Akbar. Tidak ada tumakninahnya, tidak ada jedanya, maka bisa membatalkan sholatnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sekali lagi tentang tumakninah. Jadi sholat itu tidak boleh buru-buru. Buru-buru dalam artian meninggalkan tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang kita kejar? Sholat itu menghadap Sang Khalik. Setiap detik menghidupi kita, setiap detik mencurahkan nikmat kepada kita, setiap detiknya kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Masa sholatnya buru-buru? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-9, al-julusu litasyahhudil akhiri. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Itu hukumnya juga termasuk dalam rukun sholat. Duduk terakhir. Jadi duduk terakhir itu apa? Duduk terakhir itu bisa dibilang dengan duduk iftirosh. Iftirosh. Jadi kaki kiri dikeluarkan. Mana? Gini. Duduk terakhir. Jadi kaki kiri harus dikeluarkan. Itu termasuk rukunnya sholat. Iftirash, pantatnya melantai. Iftirash dikatakan juga duduk iftirash, pantatnya melantai, langsung pantatnya duduk di lantai, tidak beralaskan kaki. Kalau apa itu? Kalau duduk di antara dua sujud itu duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Jadi pantatnya dialaskan dengan kaki, telapak kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi duduk tasyahud akhir. Tasyahud itu yang mana tasyahud? Tasyahud yaitu bacaan at-tahiyyatul
mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Wattasyahudi fihi wassalatu ala nabiyyi fit tasyahudil akhiri. Dan membaca tasyahud tersebut di dalam julus akhir atau duduk terakhir yang dibaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ya, tadi sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah as-salatu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tasyahud akhir. Maka dalam tasyahud akhir tadi disertakan sholawat atau yang termasyhur itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu at-taslimatul ula, yang ke-10 rukunnya sholat, yaitu membaca salam. Salam yang pertama, membaca salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau baca salam, para jamaah yang dimuliakan Allah, harus diperhatikan salam itu cukup ya, cukup yang kelihatan pipinya sekiranya orang belakang melihat pipi kita. Jadi yang bergerak itu cuman kepala dan lehernya saja kalau salam. Tidak boleh sampai badannya ikut-ikutan. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Cukup begini, pipinya kelihatan orang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup pipinya kelihatan. Jadi yang tidak boleh itu apabila badannya juga ikut assalamualaikum warahmatullah, sampai ikut semuanya. Ini yang tidak boleh. Jadi cukup lehernya dan kepalanya, pipinya kelihatan orang yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tentang rukun-rukunnya sholat. Artinya
pekerjaan yang wajib dikerjakan di dalam sholat. Itu wajib hukumnya. Kalau namanya wajib berarti tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa membatalkan sholatnya. Nah, makanya penting di sini karena apa? Sholat itu amalan yang pertama kali nanti dipertanyakan. Bagaimana sholatmu? Bagaimana sholat kita? Kalau sholatnya bagus, maka semua amalan-amalan ikut bagus. Amalan-amalan yang lain ikut bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, itu yang jadi kepanjangan. Kalau bahasa manusia, yang ini aja salah, apalagi yang ini. Udah diperiksa semuanya jadinya. Periksa jadi kepanjangan. Tapi kalau titik utamanya sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lainnya jadi ikut bagus semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka dengan masalah sholat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita membahas ke bab yang lain, al-adzanu wal iqamatu. Bab masalah adzan dan iqamah. Sunnatun fis safari wal hadari lis salati al maktubati. Adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Yang pertama, ya, kita ini perlu kita budayakan mengucapkan lafaz yang benar. Ya, adzan, adzan bukan ajan. Tidak pakai j atau tidak pakai za. Azan, sudah azan. Keliru azan. Ajan, keliru ajan. Jadi yang betul pakai adzan. Adzan. Sudah azan kah? Atau sudah apa belum ini adzan? Jadi pakai adzan. Pakai adzan ya. Bukan pakai jim atau bukan pakai huruf j. Bukan pakai huruf Z, tapi pakai huruf D, Z, A, N. Adzan, adzan. Bab adzan dan iqamah. Jadi adzan dan iqamah itu sunnah, dikumandangkan di saat orang bepergian dan di saat di rumah, di saat melaksanakan sholat fardu. Dilaksanakan adzan dan iqamah itu dikumandangkan di saat melaksanakan sholat fardu. Ingat ini ya. Satu, orang adzan di saat pergi bepergian
namanya bepergian ke kota atau ke kampung atau ke ladang, mau sholat wajib, adzan dulu, adzan. Begitu juga apalagi yang di rumah, sunnah sholat. Apa itu sunnah? Adzan. Jadi adzannya itu di mana Pak Ustaz? Di rumah apa di masjid apa di musola gitu kan? Di rumah apa di masjid apa di musola? Jawabannya di saat mau melaksanakan sholat fardu. Jawabannya itu. Jadi tinggal kita lihat sholat fardunya di mana. Saya di rumah ya Pak. Nah, berarti di rumah sunnah adzan di rumah. Lah rumah saya Pak nggak pernah dipakai adzan. Apalagi sholat Pak. Nah ini kalau nggak pernah dipakai adzan sholat, nggak pernah dipakai baca Al-Quran, kata baginda Nabi seperti kuburan. Kalau rumah tidak pernah dipakai baca Al-Quran, ngaji, berzikir, kayak kuburan, sepi dan menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, adzan itu dikumandangkan yang penting di saat mau melaksanakan sholat fardu dimanapun itu tempatnya, baik di rumah maupun bepergian. Kalau itu sudah mengenal semuanya. Liqaulihi ta'ala idza nudiya lis-sholati, idza nudiya lis-sholati, undangan buat sholat, artinya adzan itu undangan Allah untuk menunaikan panggilan sholat, undangan Allah untuk menunaikan ibadah sholat itu adzan. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dalil hadis Nabi, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Tatkala sudah masuk waktu sholat, maka beradzanlah kalian atau dari salah satu kalian. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, maka beradzanlah. Wala yasihhu illa ba'da dukhulil waqti illa fi subhi, dan adzan itu tidak sah bila mana dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat. Adzan dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat, maka adzannya tidak sah. Artinya tidak masuk dalam kesunahan, tidak dapat pahala sunnah. Jadi dapatnya cuma teriak-teriak saja. Malahan nanti diomeli warga, ini jam 10 kok ya adzan, adzannya apa ini? Nah, jadi kalau belum masuk waktu itu adzan tidak sah, kecuali illa fi subhi, kecuali adzan waktu subuh, waktu pagi hari menjelang subuh. Fa innahu lahu adzanaini ahaduhuma min
wa thanihima ba'da tulu'il fajri, kecuali adzan di waktu subuh, karena di waktu subuh itu ada disunnahkan adzan 2 kali. Waktu subuh disunnahkan adzan 2 kali. Yang pertama mengingatkan nisful lail, mengingatkan saudara-saudara kita, saudara-saudari kita seiman seakidah supaya menunaikan sholat malam, supaya menunaikan sholat malam. Nanti habis ini karena kita sudah mengaji, maka yang mau adzan 2 kali tidak apa-apa, karena ada landasannya. Dan insya Allah jamaah warga sudah mendengarkan. Jadi sekali lagi, adzan itu tidak sah, tidak mendapat pahala kesunatan kalau belum masuk waktu sholat, kecuali di saat subuh. Di saat subuh artinya kalau menjelang waktu subuh itu 2 kali adzannya. Yang pertama mengingatkan kepada saudari-saudara kita yang belum bangun, belum tahajudan, maka sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Wasanihima ba'da tulu'il fajri, dan adzan yang kedua yaitu adzan masuk waktu subuh, masuk waktu subuh. Nah ini kalau mau ditunaikan, maka dipastikan dulu waktunya supaya kita tetap istiqomah. Seumpama subuh, ya udah mulai malam ini, mulai besok kita akan melaksanakan adzan 2 kali, tapi terjadwal yaitu seumpama jam 3:30. 3:30 di adzan. Adzan pertama jam 3:30. Adzan pertama supaya saudara-saudara kita yang belum sholat malam, karena sholat malam itu yang afdol itu 1/3 terakhir dari malam, ya antaranya jam 3, jam 3:30. Kalau jam 12 malam bagus juga, bagus. Cuman ada kekhawatiran kalau qiyamul lailnya jam 12 malam, sholat malam jam 12. Sudah sholat, baca Quran, zikir, sholat lagi, baca Quran, zikir, akhirnya capek, ketiduran, bablas subuhnya hilang. Tapi kalau di 1/3 akhir malam, maka dia langsung sekalian bertemu dengan sholat subuh, maka utama di situ. Utamanya karena menyambung dengan sholat subuh. Tapi kalau mau bangun malam jam 12 umpama sampai subuh, ya bagus juga, bagus lagi, karena lebih banyak ibadahnya. Bayangkan jam
12 sholat, zikir, baca Quran, sholat lagi, baca Quran, zikir, sholat lagi, sampai subuh. Maka banyak amalannya, asalkan tidak kecapean mengganggu fisiknya. Sehingga kalau fisiknya capek, ya sudah berat nanti mengganggu ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditetapkan jam 3:30 adzan, 3:30 adzan. Kalau ditanya, wah ini mengingatkan kepada kita semuanya seiman seaqidah supaya qiyamul lail. Habis qiyamul lail, seumpamanya ada yang kesibukan ke pasar, ya sudah berangkat ke pasar. Nanti subuhannya jangan di pasar subuhannya, tapi subuhannya di masjid. Kalau di pasar terus mana subuhan, nanti subuhannya di masjid atau pulang ke rumah. Saya subuhannya di pasar ya Pak. Ini subuhan apa ini? Artinya sholat subuh. Kalau sudah masuk sholat subuh lagi, sholat subuh dulu, baru transaksinya nanti dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita sambil melihat jadwal sholat ini jam 7:14 menit, kurang 7 menit lagi. Alhamdulillah, mungkin bahasan kita pada malam hari ini cukup ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu bekal untuk menghadap Allah, ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal mu'affa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.